di YouTube channel aku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah tekan video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and di share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you. Oke, hari ini aku bakalan ngebahas lagi-lagi seputar mahasiswa. Tapi ini lebih mendalami ke pergaulan, ke relationship kalian, ke dalam circle kalian yang mungkin kalian ngerasa circle ini agak ada yang aneh ya. Nah, aku bakalan ngebahas tentang toxic relationship. Sebenarnya toxic relationship ini udah sangat tidak asing ya di telinga kita. Kita sering banget ngedengar kata toxic relationship, baik itu dari orang lain, dari teman, dari sosial media, dari Facebook, dari banyak lah, dari Google juga gitu ya. Toxic relationship ini definisinya adalah situasi atau hubungan yang kita secara pribadi merasakan kita dirugikan. Kita merasa kita tidak dianggap, kita merasa self-pity dengan diri kita sendiri karena perlakuan orang lain yang kurang mengindahkan kehadiran kita dalam suatu pertemanan atau circle itu. Nah, gimana sih ciri-ciri toxic relationship yang kalian alami atau bahkan yang kalian sedang alami sekarang gitu ya? Toxic relationship ini punya banyak ciri-ciri ya. Aku bakalan ngejelasin beberapa ciri-ciri yang mungkin ini sangat umum atau paling sering dirasain. Ciri-ciri toxic relationship yang pertama adalah semua mimpi kita, semua pandangan kita, atau bahkan prestasi kita diremehin. Kalau udah punya relationship ini, udah merasa kita diremehin. Mungkin waktu kita berpendapat ya, kayak aku kalau udah lulus dari SMA, aku pengen ke jurusan informatika misalnya ya, lebih mendalami sampai aku lulus sarjana. Tapi banyak teman-teman kita yang kayak gak percaya, emang kamu bisa masuk informatika, kan kemampuan kamu nggak di situ. Nah, itu mulai diragukan, kemampuan kita dan niat itu mulai diragukan. Itu adalah toxic relationship, karena hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bisa mendukung, yang saling memberikan support ya kepada yang lain, kepada apa yang ingin dicapai. Dan yang kita bisa lakukan sebagai teman itu bukan kita menjatuhkan apa mimpinya, apa prestasinya, atau bahkan perasaannya. Kita sebagai teman patut untuk bisa menghargai dan mendukung keputusan yang diambil, atau bahkan semua perasaan yang dia luapkan, yang ingin dia ceritakan, kita harus bisa menerima, karena itu adalah hubungan yang sehat. Kita bisa menghargai dia. Kemudian ciri-ciri toxic relationship yang kedua itu adalah over possessive. Dalam artian, ketika kamu punya pertemanan yang sudah jelek, yang sudah toksik, mereka tidak membiarkan kamu untuk bisa bergaul dengan orang lain. Kamu hanya bisa bergaul dengan mereka, karena mereka tidak ingin kamu merasa nyaman di circle yang lain dan pergi dari mereka. Mereka mulai memanfaatkan kamu di situ. Itulah toxic relationship yang harusnya kita hindari ya, dan sadari kalau misalnya punya teman. Sebenarnya pertemanan itu punya ini ya, ikatan yang kuat. Kalau misalnya kita berteman sama orang lain yang bukan circle-nya kita punya rasa cemburu. Tetapi ingatlah, pertemanan yang sehat itu membiarkan kita bisa explore diri, tidak hanya di satu tempat. Jadi kita mendukung teman kita juga untuk bisa bergaul dengan orang lain, tidak hanya stuck di tempat pergaulan kita bergaul itu. Kemudian ciri-cirinya yang ketiga adalah di depan itu manis, tapi di belakang itu ngomongin atau bahkan menjelek-jelekin kita di depan banyak orang. Nah, ini udah level yang sangat tinggi ya, dalam artian ini yang buat pertemanan itu benar-benar hancur. Karena kalau misalnya kita punya perasaan yang misal aku nggak oke ketika kamu melakukan ini kepada aku gitu ya, tapi kita ngomonginnya di belakang dia, itu sama aja kayak kita ngelakuin hal yang dia nggak tahu, dan itu nggak akan bawa perubahan sama sekali. Kemudian ciri-cirinya yang keempat adalah memanfaatkan. Ini sangat sering ya, secara tidak langsung meskipun pertemanan yang namanya timbal balik itu perlu. Jangan sampai teman kita merasa bahwa dia yang selalu mengeluarkan biaya untuk nongkrong. Nah, misalnya ya, kita punya circle yang hobi banget nongkrong atau keluar, tapi cuma satu orang yang selalu membayarkan setiap makanan yang kita makan waktu nongkrong. Akhirnya satu teman yang selalu bayar ini merasa dia dimanfaatkan. Nah, itu jangan sampai. Timbal balik itu perlu, meskipun tidak sepenuhnya kita bisa mengganti, meskipun dia punya materi yang lebih dari kita, yang namanya relationship ya, kita punya rasa iba juga sama teman kita dan tidak membebankan itu. Dan namanya persahabatan atau pertemanan ya, kita perlu untuk
berkontribusi juga, baik secara materi, secara fisik, secara apapun lah ya, yang membuat kita dinyatakan sebagai relationship yang benar-benar sehat gitu. Kemudian cirinya yang terakhir, yang kelima, yang paling sering dirasain itu adalah kadang teman kita tuh nggak punya batasan untuk berteman. Ini artiannya bahwa kita punya privasi ya, jangan sampai kita nggak ngerti apa privasi kita, dan teman kita juga punya privasi. Nah, privasi ini contoh hal kecil lah ya, untuk handphone. Handphone mungkin kebanyakan dari kita mungkin udah berapa tahun berteman, handphone itu bukan privasi lagi, tapi sebenarnya handphone itu adalah privasi yang harus kita jaga. Kita tidak bisa membuka HP teman kita seenaknya kita tanpa izin. Nah, karena itulah privasinya dia. Kita bukan orang tuanya, bahkan orang tuanya pun tidak ada hak ya untuk membuka tanpa izin, karena itu privasi, sudah privasi. Kalaupun kita mau menjaga, ya menjagalah dengan teguran yang sehat. Jangan sampai kita melanggar privasinya dia, membuka hal-hal yang seharusnya itu menjadi bagian pribadinya dia, dan kita ikut campur sehingga dia merasa tidak enjoy dengan pertemanan itu, sehingga ada rasa benci yang tidak dia ungkapkan. Dan berbalik lagi tadi, dia ngomonginnya di belakang, dan ini akan memecahkan suatu persahabatan atau pertemanan. Dan sering ya dalam relationship itu kita tidak menghargai, tadi ke poin yang pertama, kita sering tidak dihargai atau bahkan merasa kita lebih baik daripada orang lain sehingga kita tidak menghargai orang lain. Dan jadilah remaja yang memilih pertemanan secara sehat ya teman-teman. Jadi itulah 5 ciri toxic relationship yang harus kalian hindari ketika memilih pertemanan. Dan kalau misalnya kalian sudah mengalami itu, ada beberapa hal yang harus kalian lakuin. Yang pertama, mulai bicara dari perasaan ke perasaan. Karena ini yang harus kalian pertama lakuin. Teman kalian tidak akan pernah bisa mengerti perasaan kalian tanpa kalian omongkan gitu. Jadi kasih tahu dia, aku kurang enjoy dan kurang oke kalau misalnya kamu melakukan ini kepada aku. Dan harapanku ke kamu, nah kita juga selipin, apa sih harapan kita dalam persahabatan ini, dalam pertemanan ini. Aku pengen kedepannya kamu lebih enjoy dengan aku dengan cara tidak berbohong misalnya. Ini akan membantu kita untuk bisa mendapat pertemanan yang sehat. Dan kalau misalnya punya pertemanan yang sudah benar-benar berat toksiknya, tarik diri kamu untuk keluar dari pertemanan itu, karena tidak ada gunanya lagi. Kalau misalnya kamu sudah melakukan bagian kamu menegur mereka untuk tidak toksik, tapi mereka masih melakukan toksik atau bahkan lebih dari yang sebelumnya, ya tinggalin aja. Untuk apa? Karena kita juga butuh hal-hal positif, hal-hal yang sehat untuk asumsi tubuh kita sendiri. Terutama pertemanan kita yang akan membentuk kita secara dari sikap kita, dari sifat kita. Lingkungan itu sangat berpengaruh buat kehidupan kita. So, setelah kalian menjadi mahasiswa ataupun menjadi siswa atau bahkan sedang mengalami fase yang bingung untuk mencari pertemanan yang seperti apa yang sehatnya, hindari 5 ciri-ciri tadi supaya kalian bisa mempunyai hubungan yang baik sama kalian dan bisa lebih baik daripada pribadi, karena kita punya circle yang bisa membangun kita. So, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.